wa dunya wal akhirah. Tapi karena cinta, wenteng, berpuluh-puluh kilometer ndak terasa. Padahal lawamu sehingga sepeda motor iki mobat mabit ndak karuan. Angger kena angin siut, kena angin siut. Sing wedok gendakane ki watuk ngene horeg. Saking lemune. Sing wedok watuk glodak. Tapi karena cinta, berpuluh-puluh kilometer betah. Lah nek gak cinta iku ada anak muda goncekno mbokne. Padahal mbokne kuru, ibunya kuru, kurus kecil. Cuman alah 1 kilometer ngono iku wis karo mecoco ae. Nang cepet nang nyengklak. Meneng aja polah. Polah tak oncitno pisan ngono. Ibunya sendiri itu. Mbokane watuke diempet watuke. Watuk barang. Orang kalau sudah menganggap sholat sebagai kenikmatan, bangun jam 2 malam, setengah 3 malam, itu terasa nikmat. Kenapa nikmat? Karena sholat itu wajah tuh. Sama nih tahu sholat tagak tuh kok gak nyaut tuh. Sholat itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita berhadapan wajah kita dengan Allah, kita ketemu Allah, kita berjumpa dengan Allah. Gak nikmat bagaimana ketemu Allah, kekasih sejati, idola sejati. Un sampean ketemu karo Pak Camat kadang wis seneng, ketemu karo Pak Bupati ae lo seneng. Apa maneh ketemu gubernur, apalagi ketemu presiden, seneng. Lah ini ketemu Allah, yang Allah itu Rabbul Alamin, bukan cuma penguasa kabupaten, penguasa provinsi bro, penguasa alam semesta. Ndak nikmat bagaimana, seneng. Ketemu idola sejati, padha karo arek nom-nom lho, ketemu artis yang dadi idolane, seneng sampai jerit-jerit histeris. Padahal iku sik padha wonge, karo artis yo gak dikeki apa-apa lho iku. Ketemu tok ke artis yo padha menungsane, ngentut yo padha basine. Iku iso histeris, iso weneng, iso salaman demek tangane tok. Itu baru ketemu idola preketek itu. Apalagi ketemu idola sejati, Allah Subhanahu melalui sholat, nikmat. Makanya Rasulullah itu saking nikmatnya sholat, itu kalau sholat malam kedua kaki beliau selalu bengkak sampai abuh sikile. Saking nikmatnya Rasulullah itu teladan bagi kita. Rasulullah itu kalau tidur malam jam 9, bangunnya jam 2, langsung sholat. Sami nggih Pak, kalian jenengan Pak? Tidurnya jam 2, bangunnya jam 9. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Rasulullah tuh kalau tidur jam 9 malam, bangunnya jam 2. Kalau sampean kan tidurnya jam 2, bangunnya jam deres. Ya mergo sing dideres karet sampai sholatnya molor. Halo, coba tolong diperhatikan ibu bapak jemaah yang saya hormati rahimakumullah. Mari kita jaga kualitas dan mutu sholat kita. Banyak diantara kita itu yang sholat saenake dhewe. Saenake dhewe gimana? Pakaiannya itu lo ndak genah, madhep nang Gusti Allah. Kathah dan banyak itu wong lanang sholat iki kaosan oblong, ngisor gawe celana training. Ki malaikat kawaget iki. Aduh, iki Gusti Allah katanya dijak bulu tangkis iki. Langsung malaikat juga sempritan nih. Tolong Pak, kalau di musola atau di masjid sampean ada orang sholat pakai celana training, peloroten naik. Lah itu apa ndak sah atau sholatnya? Ya sah, cuman adabnya ndak ada, ndak punya tata krama, ndak punya etika. Selama nutup aurat ya sah, tapi ndak adab, ndak beradab itu. Man laisa lahul adab fakadzubab. Siapa yang nggak punya adab bagaikan lalat.
Tahu lalat? Itu binatang yang tidak punya adab itu. Masih ndase presiden ya dienceloki. Lalat itu tidak punya adab. Mari mencelok nang maaf, teletong tembelek mencelok nang ndase Anwar Zahid. Tidak punya adab itu. Maka man laisa lahul adab fakadzubab wa wajaba alaihi santab. Orang seperti itu layak untuk disantap. Ini menghadap Allah kok tidak punya adab. Padahal Allah memerintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, pakai perhiasanmu, pakaianmu yang paling bagus kalau kamu lagi ke masjid untuk sholat. Disuruh pakai perhiasan dan pakaian yang paling bagus. Ibu, kalau lagi ke masjid masih digawe bu, gelange, kalunge, cincine, nggih. Loh ini perintahnya Allah loh. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu kalau kamu ke masjid. Ibu, mari tuku emas, tuku gelang, telung on. Itu sunnah dipakai sholat dulu bu. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, inilah rizki pemberianmu ya Allah, aku gunakan menghadapmu ya Allah. Rizki pemberianmu aku gunakan beribadah dan mengabdi kepadamu ya Allah. Ngono. Baru digawe ngelencer. Enggak. Nuku emas gelang kerompong ini petang on. Gorong digawe sholat, digawe keluyuran, dipamer-pamer ke wong, copet kapok. Gelek pamer perkara gelange akeh ku lembeyane masyaallah. Wonge nang kintab bokonge tekan play hari kono. Gek mobat mabit bokonge nek mlaku kaya mentok kemagripan pit mobat mabit ngantek nyampluki fotone caleg pinggir dalan rubuh kabeh. Ini sunnah bu, kalau punya perhiasan sunnah dipakai sholat dulu, gelange kalunge digawe nang masjid. Kalau ini dipraktekkan insya Allah Pak Kades, masjid Sungai Cuka rame mesti kerimping. Kayak wong wedok sholat ada gelange akeh, pamer nang sebelahe, takbir ae wis gerakane seje Allahu Akbar. Pakaian juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama nono kendaraan lewat gak nyawang ngono matamu ndak iso apa ya? Belenek aku nyawang. Engket mau wis gak tak gatekno, wis gak tak reken. Aku iki tak fokus-fokusno kono tolah-toleh. Mau wis dikai contoh. Saman ngomongi anak sing mbok omongi kok tolah-toleh kira-kira saman gregeten apa mboten? Nah aku ki ya wong Pak, padha karo sampean. Wis dikei sindiran ngono sik ora cetha lho, tibake wong kene iki ora patek cerdas tibake. Aku mau ku nyindir sampean. Umpama sampean duwe anak, sampean ngomongi kok tolah-toleh gak merhatekno kira-kira sampean gregeten apa ora? Gregeten. Aku ya padha karo sampean. Iki sampean tak omongi kok tolah-toleh nyawang bake truk iki aku ya gregeten. Terusno mboten niki ngajine? Terusno napa mboten? Kalau terus matamu tuh lihat aku. Nyawang sing ndak-ndak ae. Beli baju baru juga begitu bu. Ibu beli baju baru itu sunnah dipakai sholat dulu. Nah, lek wis lungset baru digawe nglencer. Yo ngono ku lek diomongi. Jangan dibalik. Beli baju baru digawe idal-idul. Nang pasar keluyuran, nglencer, lungset disudono Gusti Allah. Digawe salat. Itu menghina Allah itu namanya. Bu, ibu-ibu itu harusnya mukena, ruko, punya 5. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Itu untuk menghadap Allah. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Minimal punya 5. Jadi wong Islam yang mono yamene rokok cuma siji tok. Kayak kaine titron ngepir sisan. Dige mlakuin dul. Metu peta duniane.
Gek rangkepane rok lekrek mulai polok tekan Bengawan Solo. Kowe ora disengklang malaikat pira-pira kowe. Sing bagus, nek kain sing digawe baju saben dinane, kalau ndak kainnya bagus ndak mau pakai, kalau modelnya ndak bagus ndak mau pakai, kalau harganya ndak mahal ndak mau pakai. Iku padahal mau digawe pamer. Setahun iso ganti ping 30, klambi anyar. Gitu. Kerudung jilbab ya mbok duwe 3 lemari ana model anyar lak dituku. Bojomu lho deloken bojomu. Kopiah nganti rupane kaya ulune garangan kuwi lho sik digawe. Kopiah ireng wis ndak ana pojokane, bunder ser metot kabeh. Berangkat ning masjid sore-sore disawang kok kadoan kaya nyunggi tletonge sapi. Ngono sampean kok tega. Klambi setahun ganti 30 40. Bojomu deloken. Riyaya wingi klambi bathik ijo kuwi. Sok riyaya meneh pancet bathik ijo kuwi. Nganti keleke bedah lho sik digawe. Dondome nggih biting peniti. Kok mentolo sampean. Engko kosmetik, parfum nek gak larang moh. Mulane sing lanang bungkuk. Akibatnya emang mama sih meling-meling pipinya. Papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama sih keren, papa ora kopen. Mama emang tampak modis, papa jemburis. Mama putih mulus kayak lampu neon, papa kayak kertas karbon. Jan kebacut wong wedok-wedok. Bu, makanya saman yang ngono Pak, samanku yang ngono. Lek sholat tuh nggak pakaian sing apik, sing pantes. Madep kepala desa pakaiannya apik, celonoan, pakai minyak wangi. Padahal iku madep kepala desa. Oleh opo sampean? Paling tambah sangu rokok. Halo? Menghadap camat aja pakai baju bagus, celana bagus, baunya harum. Madep Gusti Allah mambu balsem, remason, minyak kayu putih, ambu lengogas. Ora dijongkrokno malaikat untung sampean. Pakaian yang bagus, Pak. Kadang sembrono lanang-lanang salat nggih kaos oblong. Adek kaos partai pisan. Ono tulisane coblos nomor 2. Iku aja digawe salat, Bro. Gawean deres. Gawean ngunduh sawit ngono ae lho. Kaos caleg dienggo salat. Aku dhewe nek ora ngono ku ya tak waca soalé. Ya aku kan gawe ukuran awakku dhewe. Wah iki terganggu iki salat gara-gara kaose caleg iki aku. Halo. Krungu apa ora sampean tak omongi ngene iki? Gek sholat kadang wis ora konsentrasi keganggu pisan. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran. Kurang 10 dina ki pemilu ki. Allahu akbar. Milih sapa yo sampean? Sami Allah liman hamidah. Milih kae ketoke wonge apik tapi kok gak ono duwike. Allahu akbar. Ki ana sing gak dhuwit wonge kok bajingan. Allahu akbar sembah mbah milih Mas Adi wae timbangane ruwet sembah mbah. Oh sholat ki lho pikiran ndak karo-karuan nih lho. Ngono saya keganggu kaos. Kadang-kadang kaos sponsor pisan. Sembuh, mbah. Wong kaos oblong digawe salat tulisane pupuk Ponska. Nah aku le nyoto, Bro, tahu nyoto tenan. Ono arek salat ning karepku nganggo kaos Persebaya, bonek. Iku gambare kan buta mangap to. Aku sempat tak hitung pira untune kuwi. Jajal. Mbuh sampeanku kok. Makanya ayo itu termasuk etika, itu termasuk mutu kualitas. Coba tuh kita bayangkan kita mau menghadap kepala desa, mau menghadap camat, bupati aja kita pakai pakaian bagus, bau harum, mau sok sholat madhep Gusti Allah. Kadang bapak-bapak sarung cuma di siji tok. Sarungnya cuma punya satu. Dike sholat yo iku, ge kelon karo bojone yo iku. Masya Allah, kok mentala kamu? Itu menghadap Allah loh itu.
Sembuh gak tak terusno. Tambah loro kabeh engko sampeyan tak terusno iki. Dah, usahakan dikerjakan di awal waktu dan jangan sampai tidak berjamaah. Nggih, nek gak melok nyangoni ra usah cerewet nggih. Yang kedua, sorry bro, sorry. Peace, damai, peace. Halo. Yang kedua, walam apa guyang-guyu tak gasak pisan kok. Walam nakunu tu'imul miskin. Kami masuk neraka ini gara-gara kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin. Kami tidak dermawan alias kami medit, cengit, pailit, bakhil, cetil, pentil. Pentil itu kan mlebune oke to, nyut metune angel ya amit-amit. Nek gak dicubles sampai bocor ora metu. Itu pentil Bu, makanya lek ana wong mau ngedit, Mbak pentil. Mlebune iya metune duit ndak tahu metu, panganan ndak tahu metu, pakaian ndak tahu metu, wis to eman pokoke. Sampai entute ndak oleh metu. Sehingga bokonge dilas. Kuwatir nek ngobos entute metu. Orang bakhil itu ndak akan bisa masuk surga. Maaf, di pintu surga itu ada tulisan gini, maktubun ala babil jannah, kata Rasulullah. Tertulis di pintu surga, anti haramun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayus. Surga kamu haram dimasukin oleh orang bakhil, orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan dayus. Para sahabat didawi Kanjeng Nabi kayak gini, heran, kemudian bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah, dayus itu apa dan siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang tidak punya cemburu itu dayus. Orang yang dablek, keluarganya maksiat dan melakukan dosa, tidak dinasihatin, tidak berusaha diperbaiki, dibiarkan saja, itu namanya dayus. Mohon maaf, ada suami yang menjual istrinya, menyuruh istrinya melacur, itu namanya dayus. Ada suami yang punya istri suka buka aurat, dibiarkan aja, itu namanya dayus. Tidak bisa masuk surga tuh. Ada orang tua yang menjual anaknya, dayus, tidak bisa masuk surga. Ada orang tua punya anak, tidak mau sholat, hobinya mabok, dibiarkan saja, dayus, tidak bisa masuk surga tuh orang tua. Mohon maaf, ada bapak ibu punya anak perempuan, suka ngeler aurat, pakainya rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, panjangnya cuma 30 cm, beleane tengah selawe cm, tersisa 5 cm, itu aja dikasih tulisan ISIS collection. Kok dibiarkan aja, namanya dayus. Hati-hati Bu, beberapa waktu yang lalu udah saya sampaikan waktu di mana Pak Kades? Ya, di Bukit Mulia tuh sekarang tuh banyak aneh-aneh, kadang pakai pakaian itu melefet, ngafret, full press body. Emang bodinya bagus sih, lumayan. Bodinya kayak biola, yang atas besar, kemudian ceking kecil, bawah besar lagi. Itu kalau disuitin kan enak ya Mas ya. Hui, hui, gitu. Itu kalau disuitin kan enak ya Mas ya. Hui, hui, gitu. Enak. Lah kaya ibu-ibu suwitane cuman sekali, wong bentukmu hui, ngono tok. Ini kan kalau kayak biola kan enak. Hui, hui. Wekmu ya ora kok. Hui. Oke, poin pembahasannya pada bakhil, orang medit tidak bisa masuk surga. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, Allah sebenarnya merintah kita untuk mengeluarkan sebagian saja dari harta kita, dan itu pun prosentasenya sangat kecil banget. Cuman 2,5% yang disuruh ngeluarin nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang kita terima itu pemberian Allah, betul? Utuh 100%, itu semuanya dari Allah. Allah minta yang 2,5% itu kasihkan nama yang berhak, fakir miskin, yatim piatu, pesantren.
Cuman 2,5% aja. Ambil itu yang 2,5%, kasihkan ke mereka. Yang 97,5% PPN, gawe-gawean, panganan, untal. Ih, cuman 2,5% tok itu loh. Tok no. Yang 97,5 ku PN wes. Ngono ae sik gak ditokno. Coba. Iki tak terusno aku murang-muring kowe iki. Sampean punya duit 40 juta, yang 1 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Punya 80 juta, yang 2 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Punya 100 juta, 2,5 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Itu semua dari Allah. Cuman disuruh ngelong 2,5 juta, yang 97,5 juta PN. Kurang apa Allah? Kebacut. Makanya kalau terjadi musibah jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang udah dikasih kayak gitu, cuman disuruh ngambil yang 2,5% aja masih nggak dikeluarin kok. Pasti Allah marah. Anggiteku donyane kakekmu. Kamu suruh keluarin 2,5% aja ndak mau keluarin, Allah murka. Kalau Allah murka, mudah caranya, dihukum kamu. Bumi dalam mulet. Bumi kene iki tanah bumbu. Mulet. Tanah laut ya. Heeh. Ya wis bumi kintab. Mulet. Rek entek omahmu. Hoi. Laut dalam Gusti angop. Laut kongkon angop. Wah, metu Al Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Iku lek ndablekmu pancet sing ditekakne ora tsunami tapi luwih gede, tsunomo. Angin dalam Gusti wahing, angin dikongkon wahing. Lesus, topan, badai datang, puting beliung, bahasa JTV, pentil muter. Gunung dalam Gusti ngentut. Gunung ngentut. Bus. Ini gunung-gunung berapi udah pada ngentut semua ini. Sinabung mari ngentut pengen aneh, Merapi mari ngentut, Sinabung ngentut, Kelut baru-baru ini ngentut. Ini Gunung Selamet wis ngempet iki. Kari dute iki. Wis ngempet iki. Krakatau yang ngempet. Wakeh, ilek ndablekmu pancet. Gunung berapi bukan cuman ngentut tapi mencret. Nek mencret ku watune tutuk kene. Coba Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Tiap hari manusia tuh lho Pak Purwanto, Mas Purwanto sing ngongkon aku ki lho ora kakean ngomong kaya sampean. Ket mau ya mek meneng tok mek plengeh. Padahal ki sing mbayari utuh. Sampean ora melu urun rewel ya. Coba ya pasti yo dimohon untuk doanya di akhir nanti yo mesti. Ngene adek dikai surat barang. Entah saiki modele kiai disurati. Pantese nang kiai ku amplop jerone ana isine. Ora kok surat ngene. Ngapunten. Tiap hari manusia tuh ya tidak apa-apa, ngaji suwe tidak masalah, wis tak kuat-kuat nih. Manusia itu didampingi 2 orang malaikat. Berapa malaikat yang mendampingi? Sing banter berapa? Nah, yang 2 malaikat ini masing-masing berdoa. Pertama, malaikat doanya Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang meninfakkan hartanya pada hari ini, berikan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Satu lagi malaikatnya berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa.
Ya Allah, orang yang tidak meninfakkan hartanya pada hari ini berikan kehancuran dan kerusakan. Hati-hati Bapak Ibu, ini yang berdoa malaikat diijabah Allah. Iya lek sing donga trimo dapurane Anwar Zahid. Durung karuan mandi ngono ae sik dimohon untuk doanya. Ini yang doa malaikat. Tidak punya dosa, memang tidak pernah maksiat, pasti dijawab sama Allah, diijabah sama Allah. Hati-hati. Sehingga orang yang seneng infak, orang yang dermawan itu pasti hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Usahanya tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar. Tambah jalan, tambah jalan, tambah jalan. Tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Tidak ada ceritanya orang kaya jadi melarat, jadi kere gara-gara infak, gara-gara sedekah. Nek tambah sugih, wakeh. Kok meneng? Mikir ketok. Mangkane aku gak sugih-sugih ya mergo medhit iki paling aku. Tak marenane, tak marenane. Muga-muga do sadar. Pak Kades ya mantuk-mantuk. Ketoke ape nambahi sangu ketoke dhek mantuk-mantuk. Ya karena ditambah doanya malaikat tadi. Sebaliknya orang yang tidak meninfakkan hartanya, tidak derma, bakhil, padahal dikasih rizki banyak sama Allah, tambah susah, tambah menderita, tambah menderita. Ya, kayaknya sih duitnya tambah terus, tapi bencana datang terus. Dapat duit 10 juta, seweneng sore anak usus buntu, operasi kena 20 juta, nyonyor. Pasti ada saja musibahnya. Dapat duit 25 juta, seweneng besoknya bojo digondol luang. Ono ae musibah. Ya karena itu didoakan nama malaikat, hancur, binasa, rusak, celaka, susah pokoknya. Makanya tadi saya sampaikan waktu saya di Playhari bersama Mas Edi, Rasulullah sudah menyampaikan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Kalau medit tidak mau sedekah justru malah mendatangkan bala. Ayo torek ngono ngajak ngaji terus. Kalau sedekah itu menolak bala, kalau medit tidak pernah sedekah justru malah mendatangkan bala. Makanya anak baru kecil diakikoi, disedekahi dalam Islam itu kan agar tertolak balanya, terhindar dari bala dunia dan akhirat. Termasuk anak tidak soleh itu juga bala, dengan disedekahi itu tertolak namanya bala. Kalau tidak sedekah bencana datang terus, bala datang terus. Sekarang di negeri kita itu seakan-akan tiada hari tanpa bencana. Kota-kota besar hampir tiap hari terjadi kebakaran. Lihat tuh yang kebakaran, pasti tempat-tempat usaha, pabrik, gudang, toko, mall, pasar. Gini apa betul? Pertanyaannya, dizakati apa enggak itu? Siapa ngomong takok ODW mau? Disedekahi apa enggak? Sampai kayak gitu. Dulu itu saya waktu masih kecil tidak pernah dengar tuh ada kereta api tubruan, kereta api goleng nyungsep, itu tidak ada. Sekarang sering itu. Bahkan kereta api neng tubruan karo mobil tanker itu aneh. Itu masalahnya tuh perusahaan kereta api itu dizakati apa enggak tiap tahun, disedekahi apa enggak itu. Tanya sama direktur kereta api sana. Sapa sing ngomong takono dhewe mau. Akan ngomong anjane wong kene iku kok. Coba Malaysia Airlines MH370 sampai sekarang, sampai hari ini belum diketemukan, dizakati tak gak iku. Takokno dhewe. Mumpung durung mbok disiki yo. Maka kadang-kadang kenapa rumah tangga kita ndak tentrem, ndak bahagia? Yuk tanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita berinfak? Sudahkah kita berzakat? Subhanallah, Rasulullah teladan kita. Rasulullah itu Bapak, Ibu, maaf, kalau tidur tangannya nempel ke saku baju, kok masih ada duit yang tersisa di saku baju, ndak bisa tidur. Ya Allah, ini ada duit yang belum aku sedekahkan. Jadi mapan sare, kok tangan beliau yang mulia itu nempel di saku baju, masih ada duit, itu ndak bisa tidur. Sami kali bapak-bapak nggih. Mapan turu tangannya nempel nang sak, kok nggak ono duite. Mesti kelom. Iki siap-siap besok dicelatu bojo jelas. Coba
Allah itu luar biasa sayangnya sama manusia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang mukmin, jiwa raganya orang mukmin dibeli Allah, harta bendanya orang mukmin dibeli Allah dengan imbalan surga. Artinya hari ini jiwa raga kita tidak ikut punya, seluruh harta kekayaan kita tidak ikut punya, karena semuanya sudah kita investasikan kepada Allah dengan jaminan surga. Insya Allah. Investasi ke Allah itu enak Bapak Ibu. Pertama, sama nih ngerungokno tak gak iki? Bapak Ibu, halo? Hai. Hai, halo? Hai, halo, hai. Investasi ke Allah itu enak, dapat dua keuntungan. Berapa? Pertama, modal kembali utuh. Kedua, bunganya 700%. Jadi banknya Allah itu bunganya 700%. BRI berapa persen? BCA berapa persen Pak Kades? BRI berapa persen? Banknya Allah itu bunganya 700%. Pertanyaannya, duit sampean yang disimpan di banknya Allah itu sudah berapa? Lali ku saking akeh apa saking sithike? Masya Allah, ngapunten nggih, ngapunten sangat. Masyarakat itu seneng diakali, seneng diapusi, seneng dibodoni, seneng dibujui. Berapa kali masyarakat kita dibohongi sama investasi-investasi yang tidak jelas itu. Dulu ada namanya Golkois, ada lagi beringin emas, ada lagi amalilah. Ngono ku kiai akeh sing melu lho amalilah. Kiai koplak. Ada lagi setelah itu langit biru. Masya Allah. Coba Golkois duit habis, beringin emas duit amblas, amalilah duit hilang, langit biru duit gondol Melayu. Padahal cuma dijanjikan ini nanti akan dapat investasi begini. Yang Allah janji mau dikasih nyawang truk mana kok. Lah aku tiwas metenteng. Jember aku nih. Terus napa mboten? Nah kok nyawang bis ya? Mas Purwanto sampean nggih omah ngono pinggir dalan ngono. Ngaji malah aku kalah karo bis. Lanjut napa mboten? Kalau lanjut matamu tuh lihat aku. Ngapunten sangat nggih, ngapunten nggih. Ya aku ki asline ya rada terganggu to Bu konsentrasiku. Angger nyawang rono ketok sriwet. Gak tak sawangi ya ketok. Apa nyawang mrene terus engko saaken sing kono. Dianggep ngono, aku gak diwasi blas. Wong aku teko pengen masih raine dheke. Makanya yo aku yo tak bagi gini loh pandangan saya itu. Tapi akeh sriwet niki kan yo ndak enak. Wis nyawang mrene kabeh. Engko ana nyawang lho iki sepeda motor ditumpakno mobil ngono. Sembuh. Anjane wong Sungai Cukak katrok-katrok. Ngeten, tekan ndi mau? Lali aku kok. Tekan bis gitu. Aduh men. Investasi akhirat. Lu sekarang wis dijanji sama Allah, kalau kamu tabung ke bankku, modal kembali utuh, tak kasih tambah, bunganya 700%. Blas ndak direken. Anjane yo peringatane Allah kalah karo peringatane menungso. Coba misalnya ada peringatan dari Allah, hayya 'alas shalah. Kumpul rene tak kei 27 derajat. Terus ana peringatan teko caleg, kumpul kene tak ndumi 200.000. Milih 27 derajat atau memilih 200.000?
Wong gendeng kok sakmene akeh ya. Emboh. Udah dikasih tahu peringatan nama Allah. Lek wong bakhil niku walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Lambemu Allah matamu yo nyawang truk ngono. Anggitmu aku gak roh ngono ta. Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta kekayaan emas perak termasuk duit untuk kepentingan pribadinya, tidak ada sosialnya, tidak ada untuk kemasyarakatannya. Wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak meninfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Muhammad kasih kabar kepada mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Termasuk mata yang ketika ada pengajian tidak melihat kiainya, malah melihat bis dan truk yang lewat, itu nanti mata akan diculek dengan culekan yang sangat pedih itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, lo peringatan Allah lo nyatane ndak ada respon sama sekali. Lek wong medit iku menendo akhirat disiksa-siksane ndak karo-karuan, ora ana respon. Nyatane bapak-bapak berangkat Jumatan lungguh ndek masjid, ana kotak amal liwat ya mok dilirik tok. Tekan ngarepe malah nek nyurung dibanterno srot. Sing guyu pengalaman, sing orang guyu kok meneng ae tambah wis suwe nek model ngono kuwi. Ya aku yo nggak maido, pancen setan itu yo gentayangan. Dikasih tahu orang yang medit di neraka itu siksanya bagaimana? Kayak syajaratuz zakum ketika lapar, minta makan, lapar, yang diberikan apa? Syajaratuz zakum, pohon berduri. Dilogokno cangkeme batek teko ngisor brodol. Utuh maneh logokno cangkeme batek teko ngisor brodol maneh. Terus. Haus, ngelak, jaluk ngombe, telutuhe zakum itu mendidih kayak cor-coran timah, mendidih lebok kayak wetenge. Kayak gitu. Ya Allah, dadi wong medit, wong sugih sing medit ndak tahu sedekah, ndak tahu infak, itu besok di neraka. Kalau minta makan dikasih pohon berduri, kalau minta minum dikasih timah mendidih. Makanya masyarakat Sungai Cukak dan sekitarnya yang kaya tapi medit-medit itu kalau ada dinas PU lagi mengerjakan jalan raya, aspal digodok umup kae jajal ombenen. Lho ngene iki kadang-kadang nyatane sampeyan diomongi ya ora do gemeter, ora do wedi, malah do guyang-guyu. Aku ndak nyalahno, karena setan seperti ini juga gentayangan. Terus setan bisiki sampeyan. Ojo percaya omongane Anwar Zahid soale wonge urung tau rono. Aku mbok percaya ya gak bati. Orang mbok percaya ya gak rugi aku. Aku cuman sekedar menyampaikan tugasku. Nek pengen buktekno sing sugih-sugih tutukno lehmu medit gitu. Gitu nyenyek kon meneh. Jarno aku ngomong wis gak ngurus nang ngarepe sapa yang ngene iki ngomongku. Gelem ngajiku ngene gak gelem nang minggat ngono ae wis. Nyatane ya lawari sok. Ya wong kintape ya gak bosen-bosen iki lho. Oh tambah remen toh Pak. Matur suwun. Loh saya marah bukan cuma memarahi sampean, sebenarnya saya juga memarahi diri saya sendiri. Anggite ngene iki aku mek nuturi sampean tok, belum tentu saya lebih baik daripada sampean. Makanya saya marah itu kadang niat saya juga marah kepada diri saya sendiri, mulane sampean iku dadi pelampiasanku. Trimon.
Ya Allah, yuk bareng-bareng dandan-dandan. Nggih. Nggih. Mari sebagian harta kita infakkan untuk akhirat, kita investasikan untuk akhirat. Kenapa? Akhirat itu jauh. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Akhirat itu kekal, abadi selamanya. Dan di akhirat Allah menyediakan fasilitas-fasilitas kenikmatan yang luar biasa. Dan itu mahal, harus kita beli. Belinya sekarang. Jadi bukan cuma di dunia yang semua bayar itu. Akhirat juga bayar. Hidup ini tidak ada yang gratis. Dan semakin nikmat, pasti semakin mahal. Betul? Betul? Mundak larang. Nginep semalam di hotel yang bintang 5 2 juta. Itu cuman nginep suwengi. Ning akhirat ku sak lawase nginepe kok. Ke hotelnya lebih mewah. Butuh apa wae ngerentek ndek ati langsung teko. Atimu kok kepingin pentol ngerentek. Ya Allah pentol, glodak pentol teko. Wis pokoke kepingin apa wae ngerentek itu teko. Ning hotel sing suwengi bayare 2 juta. Iku butuh apa-apa sik panggil pelayan. Tit ngebel, butuh ini. Prosesnya sik suwe. Lha iki ndek swarga langsung kok sak dek sak nyet kata orang Jawa. Begitu hati ngerentek langsung datang, langsung keturutan. Mahal, Bro. Di surga itu ada jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai itu ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, kari nyeduk, mahal. Lah nek mung iseni kotak amal kok mek 1000. Ora iso nyeduk Pak sampean. Dilat tok. Di surga itu ada bidadari yang dalam bahasa Al-Quran azwajum mutahharah, istri-istri bidadari yang selalu suci. Artinya perawan terus, mari digawe perawan maneh, mari digawe perawan maneh, mari digawe perawan maneh. Gak kaya bojomu, Pak. Mahal, kayak bidadari itu cantik. Mahal. Ngono donya wong ayu larang kok. Halo. Di dunia aja orang cantik tuh mahal. Baju yang bagus, orang cantik kasih baju jelek yo ndak mau. Sandal bagus, barangnya bagus. Pembalut wanita ini gak bersayap moh. Nek gak cantik kan kasih gombal lamoh sumpelno wis genah. Ini bidadari di surga mahal, lebih bidadari kok mek 1000 lho lehmu tuku. Oleh nginceng tok, Bro. Ya Allah. Yuk, yang kedua apa tadi? Sedekah. Masuk neraka gara-gara walam naku nut'imul miskin, kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin alias tidak dermawan alias bakhil. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami tidak bisa ngrungono iki ngrungono apa lagi? Kata penduduk neraka itu, kami masuk neraka sampai ledeh. Itu gara-gara kami tidak bisa menjaga cocot kami. Ringkese ngono. Ndak iso ndoko cucuke. Suka fitnah, suka ngerasani, suka nyelatu. Hati-hati, kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia dunia akhirat tergantung bagaimana dia bisa dan tidak menjaga lesannya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo ngono le. Kok gak cerdas-cerdas ya ket mau. Embo. Mari kita jaga lisan kita. Makanya Allah pesen ya, Allah pesen nama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan-ucapan yang benar. Kalau ucapanmu benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan mendapatkan dua keistimewaan. Apa saja? Yuslih lakum a'malakum. Pertama, amalmu akan menjadi baik. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, supaya ngomong baik, supaya nggak ngomong jelek, nggak ngerasani orang, nggak memfitnah orang, caranya gimana? Gampang, lakukan dua hal. Zikir perbanyak. Orang kalau zikir nggak mungkin meso. Iso ta zikir karo meso? La ilaha illallah, la ilaha illallah, karo keparat ndak iso. Pokoknya nek digawe zikir apik. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Ini pesan saya, termasuk pendidikan awal untuk anak, Al-Quran. Ya, insya Allah kapan-kapan kalau ada ngundang saya lagi, tak sampaikan keterangan yang jelas. Ini kan tak ambil poin-poinnya saja, ngono ae waktune wis hampir habis. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan sambil hayati maknanya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kalau kamu rajin baca Al-Quran, maka kata Allah, aku akan kasih kepadamu ucapan-ucapanmu amat sangat berbobot. Allahumma sholli ala Muhammad. Quran itu bukan sekedar kitab biasa, bukan sekedar bacaan biasa, tapi Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu mampu merubah peradaban dunia. Bapak Ibu, mohon maaf, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ono sing nyaut wong nyawang iring-iringan mobil. Kalau dengar nama Rasulullah disebut itu Allahumma sholli alaihi gitu loh sayang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu merubah peradaban dunia dari yang jahiliyah menuju yang Islamiyah. Cuman butuh waktu 22 tahun. Ijen, Pak. Tak baleni. Mau sampean durung ngrungokno omonganku kok ngene ngajak ngaji terus lho. Terus napa mboten? Rasulullah mampu merubah peradaban dunia sendirian, cuman butuh waktu 22 tahun. Pakai apa? Undang-undang dari Allah, namanya Al-Quran. Mek 22 tahun beres, padahal dunia seluas ini. Dengan 22 tahun pakai undang-undang dari Allah, namanya Al-Quran, beres, melakukan perubahan besar dan berhasil, sukses. Cuman 22 tahun. Indonesia merdeka mulai tahun 1945. Saiki tahun